Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. JR Saragih perintahkan Desa Tanjung Hataran isolasi mandiri. Ratusan warga datangi kantor Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, lengkap. DPD Hasta Mahardika Soehartonesia lakukan kunjungan kerja. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, pasca 17 warga Desa Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun dinyatakan positif COVID-19 hasil swab test, Pemkab Simalungun melalui Dinas Kesehatan melakukan rapid test massal terhadap warga, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 16 orang reaktif. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun gerak cepat dengan melakukan rapid test massal terhadap warga Desa Tanjung Hataran, Kabupaten Simalungun. Pemeriksaan terhadap ratusan warga pun dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, di mana pasca adanya ditemukan 17 warga Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test. Dengan menerapkan social distancing dan memakai masker, satu persatu para warga di lokasi ikuti pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 16 orang reaktif. Selanjutnya tim gugus tugas akan membawa para pasien yang dinyatakan reaktif ke Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan untuk dilakukan swab test. Kita juga melakukan pemeriksaan melalui rapid test. Yang kita periksa adalah sekitar 200, kita sudah temukan 11 orang yang positif rapid test. Dan ini akan kita lanjutkan ke rumah sakit dengan swab. Kenapa kita sangat serius di sini nih? Kita juga kaget. Seorang ibu dan seorang bapak yang tadinya dia berobat di Siantar, ternyata di Siantar dilakukan rapid test. Dia dikatakan positif, dirujuk ke Rumah Sakit Perdagangan. Di Rumah Sakit Perdagangan dilakukan swab, dia positif melalui swab. Dari situlah kita masuk terus ke lapangan ini, sehingga kita sudah temukan 17 orang yang positif rapid test, swab. Yang positif rapid test, kita sudah temukan 15 orang. Di sini 11, tapi di sana ada juga 4 yang sudah kita temukan. Tapi dia sudah di swab, tapi tidak positif, hanya rapid test. Jadi semua jumlahnya 15 yang rapid test di sini. Ke-16 pasien akan diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Berbagai langkah juga dilakukan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mengantisipasi dan pencegahan penyebaran COVID-19. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, para warga diberikan vitamin, roti, dan air minum. Diimbau kepada warga agar jangan panik dan selalu mengikuti anjuran pemerintah. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu terhitung 14 hari ke depan Desa Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun akan diisolasi mandiri. Segala kebutuhan warga akan disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Petugas gabungan akan disiagakan di desa tersebut. Menjadi desa pertama yang terbanyak pasien positif COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun JR Saragih perintahkan lakukan isolasi mandiri terhadap Desa Tanjung Hataran. Hal ini sebagai langkah pencegahan dalam memutus penyebaran COVID-19. Selama 14 hari ke depan, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya akan disiagakan di lokasi untuk memantau dan memenuhi kebutuhan sebanyak kurang lebih 350 kepala keluarga selama diisolasi. Pemerintah Kabupaten Simalungun juga akan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak di desa tersebut. Pemkab Simalungun telah siap memberikan pelayanan dan bantuan terhadap warga.
Segala fasilitas seperti dapur umum, air minum, sembako, dan bantuan medis akan disiagakan di lokasi. Pertama, kami langsung turun ke lapangan nih, karena ini memang klaster baru bagi kita. Di sini kita temukan 17 orang hasil swab positif. Kami bersama-sama TNI Polri, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat semua. 2 hari ke depan, ini kita lakukan isolasi mandiri, diperketat. Semua orang masuk ke sini, baik masyarakat yang keluar. Yang pertama, kita harus siapkan dapur umum. Dapur umum ini nanti masyarakatnya tinggal di rumah. Kita akan mengantar makanan ini. Dan kita antar kebutuhan-kebutuhan dia. Tadi ada pertanyaan dari masyarakat, karena dia punya sapi, ngangon apa, dia tidak kontak kepada orang lain. Nanti ini juga akan kita lakukan perketatan. Dia keluar boleh ngangon, tapi kita lakukan perketatan sehingga dia diawasin terus. Yang ngawasin yaitu tadi TNI, Polri, termasuk dari kita Satpol dan seluruh masyarakat yang ada di daerah-daerah ini, supaya saling menjaga, tidak semakin menyebar di Kabupaten Simalungun ini. 14 hari terhitung mulai 2 hari ke depan. Kita lakukan di tengah-tengah ini, masyarakat kita perhatikan makanannya, kebutuhan-kebutuhan minum dia, semua kita awasin, termasuk melakukan kurpe nanti di sini TNI dan Polri dan Satpol menyapu halaman-halaman, menyemprot. Selama 14 hari ini kita selalu memperhatikan kesehatan mereka. Tim kesehatan kita minta berposko di sini. Kalau ada yang demam, mungkin ada yang sesak, ini langsung kita larikan ke rumah sakit. Di lokasi, tim gugus juga melakukan rapid test massal dan penyemprotan disinfektan untuk tracking penyebaran COVID-19 di Nagori ini. Diimbau kepada warga untuk tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, agar pemerintah dan warga saling bekerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, belum 1 jam diguyur hujan deras, ruas jalan di ibu kota Kabupaten Nias Utara Lotu dilanda banjir setinggi lutut orang dewasa. Luapan banjir yang menggenangi ruas jalan di kota Lotu Nias Utara sempat membuat panik pengendara dan meresahkan warga setempat. Banjir juga memasuki sebagian pemukiman warga. Kondisi banjir sempat melumpuhkan arus lalu lintas di Kecamatan Lotu. Warga terpaksa menunggu surutnya banjir untuk bisa beraktivitas. Di saat musim hujan tiba, ibu kota Nias Utara kerap menjadi langganan banjir. Menurut warga, banjir disebabkan meluapnya Sungai Heau dan Gaholu. Warga juga berharap pemerintah segera menormalisasi pinggiran sungai. Pemerintah daerah seriuslah mengurus masyarakat utara ini, kondisi yang terjadi, termasuk persoalan normalisasi sungai, itu perlu. Normalisasi sungai Lotu dan normalisasi sungai Ihau dan terlebih normalisasi sungai Johor, sehingga air ini bisa berjalan, tidak meluap seperti ini. Pihak yang sudah kita lakukan konfirmasi, dan sesungguhnya kalau bisa kita kategorikan tidak ada niat baik kepada pemerintah daerah untuk menangani banjir yang terjadi yang kita saksikan saat ini. Ini memang sudah bertahun-tahun. Warga sangat berharap pemerintah serius menangani masalah banjir yang kerap terjadi karena sudah berulang kali dikeluhkan warga. Augomano Zega melaporkan untuk Eva Rina TV. Ratusan warga datangi kantor Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Langkat. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan warga Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat mendatangi kantor desa setempat. Kedatangan warga ke kantor desa karena kepala desa dinilai tidak transparan menggunakan anggaran dana desa, khususnya tahun anggaran 2019. Ratusan warga Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mendatangi kantor desa setempat. Kedatangan mereka menuntut Kepala Desa Junaidi Salim agar transparan dan menunjukkan anggaran pendapatan belanja desa dan realisasi dana desa tahun 2019 yang hingga kini belum juga dipublikasikan. Selain itu, warga juga meminta Kades dan Badan Perangkat Desa Perlis mundur dari jabatannya. Mendengar keluhan dan desakan warga, Kades mengungkapkan bahwa ada terjadi perubahan pada anggaran pendapatan belanja desa 2019 sehingga belum bisa dipublikasikan. Setelah ada kesepakatan bahwa anggaran pendapatan belanja desa 2019 dan laporan realisasinya akan dipajangkan pekan depan di kantor desa Perlis, akhirnya warga membubarkan diri. Warga juga berharap ke depannya Kades Perlis bisa lebih transparan dalam menggunakan dana desa. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, puluhan mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Nias Utara atau Aknira melakukan aksi damai di kantor Bupati Nias Utara. Hal ini terjadi akibat terancam gagalnya Aknira menjadi PSDKU Universitas Sumatera Utara. Akademi Komunitas Negeri Nias Utara atau Aknira yang didirikan sejak tahun 2013 di Nias Utara pernah bekerja sama dengan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan telah menamatkan ratusan alumni. Akan tetapi dengan berakhirnya kerjasama tahun 2019 yang lalu, ini Aknira diwacanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalani kerjasama menjadi program studi di luar domisili Universitas Sumatera Utara atau PSDKU USU. Saat ini, muncul informasi di tengah-tengah mahasiswa wacana Aknira menjadi PSDKU USU tersebut akan gagal dan Aknira terancam ditutup. Bahkan seluruh mahasiswa yang sedang mengikuti proses perkuliahan merasa khawatir tidak akan bisa terselenggara wisuda kali ini di Aknira. Guna memastikan gagalnya Aknira menjadi PSDKU USU, puluhan mahasiswa pun melakukan aksi damai di halaman kantor Bupati Nias Utara. Meski selama ini mereka mengakui beberapa kali pernah mendatangi kantor Bupati, namun di saat itu, mahasiswa kesal karena tidak direspon baik oleh pimpinan pemerintah daerah. Wacana Aknira menjadi PSDKU USU telah berbulan-bulan lamanya digadang-gadang oleh pemerintah daerah, namun hasilnya masih sebatas harapan. Sejumlah mahasiswa Aknira yang melakukan aksi damai lebih dari 1 jam di halaman kantor Bupati menuding pemerintah daerah tidak mampu mewujudkan sumber daya manusia yang handal di Nias Utara. Padahal puluhan miliar telah digelontarkan anggaran APBD Nias Utara pada pembangunan Aknira beberapa tahun ini. Meskipun telah diberikan harapan oleh Bupati Nias Utara Marcelinus Ingati Nazara saat menerima kedatangan mahasiswa yang aksi damai itu bahwa pemerintah daerah saat ini sedang eksis memperjuangkan nasib Aknira tersebut. Namun puluhan mahasiswa Aknira terlihat masih belum meyakini. Saya sudah sampaikan di pertemuan tadi ini, pemerintah daerah eksis memperjuangkan ini. Kalau tidak ada perhatian pemerintah daerah selama ini, maka Aknira itu salah satu persyaratan tempoh hari itu harus ada. Dan ini sudah kita mulai pada tahun 2019. Yang selama ini mengatakan bahwa Aknira terancam tutup itu tidak benar, Pak ya? Kalau menurut saya itu tidak benar. Selagi kita mampu memperjuangkan dan selalu ini kita perjuangkan, tentu saya sampaikan bahwa Aknira ini tidak tutup, walaupun nanti namanya itu bukan Aknira. Hogo Manojega melaporkan untuk Eva Rina TV. Puluhan supir angkutan di Kota Medan, Sumatera Utara menggelar aksi damai dengan menggunakan poster yang berisikan tuntutan kepada pemerintah. Para abang supir angkutan kota ini meminta agar dinas terkait memberikan perhatian kepada nasib supir yang terdampak COVID-19.
aksi damai yang dilakukan puluhan supir angkutan di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan poster yang berisikan tuntutan agar pemerintah melalui dinas terkait memberikan sedikit perhatian berupa bantuan sosial. Selama dampak COVID-19 hingga saat ini, penghasilan para supir angkutan menurun drastis. Sepinya penumpang dan imbauan pemerintah yang menyatakan warga untuk tetap di rumah, ditambah lagi anak sekolah yang diliburkan, menjadi faktor utama. Supir angkutan mengaku di masa pandemi, mereka hanya bisa mendapatkan uang Rp20.000 per harinya. Berbeda dengan hari biasanya, mereka bisa berpenghasilan Rp60.000 hingga Rp100.000 per harinya. Mereka menuntut pemerintah atau dinas terkait untuk bisa memberikan bantuan berupa uang dan sembako untuk menjamin kehidupan mereka selama pandemi COVID-19 ini. Ini sebenarnya bukan aksi, bukan demo, tetapi ini penyampaian aspirasi kepada Bapak Presiden Jokowi bahwa kami supir-supir di Kota Madya Medan tidak mendapat bantuan selama dampak COVID-19 ini. Sementara angkutan ini punya menteri, punya kepala dinas di setiap kabupaten kota, juga punya organisasi angkutan Organda Kota Madya Medan. Tidak ada satupun membicarakan nasib supir-supir di Kota Madya Medan ini. Dalam aksi ini sejumlah arus lalu lintas mengalami kemacetan. Beruntung personil kepolisian dari Polrestabes Medan turun untuk membubarkan aksi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dewan Pimpinan Daerah Mahardika Soehartonesia bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Dewan Pimpinan HMSI Tanjung Balai. Kunjungan ini sekaligus untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi sesama anggota. Dewan Pimpinan Cabang HMSI Tanjung Balai menyambut meriah kedatangan Dewan Pimpinan Daerah Hasta Mahardika Soehartonesia di Jalan Sudirman, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Madya, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kedatangan ini dalam rangka melakukan kunjungan kerja sesama organisasi. Dalam kunjungan kerjanya, Dewan Pimpinan Cabang Hasta Mahardika Soehartonesia memperkenalkan 6 orang ketua kecamatan dan 13 orang ketua ranting HMSI Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam tempo 6 bulan dilaksanakan, sudah tersusun program-program serta ADRT kepengurusan. Dalam bidang pertanian dan perikanan, HMSI Tanjung Balai berharap kiranya Dewan Pimpinan Daerah Hasta Mahardika Soehartonesia bisa bergandeng tangan sesama anggota untuk bisa memajukan organisasi di Tanjung Balai dan daerah lainnya. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT bahwasanya DPD wilayah tanggap datang kunjungan kerja ke Tanjung Balai. Misi kedepannya nih apa nih Pak? Siap kami melaksanakan perintah dari atas untuk mengembangkan sampai ke anak ranting HMSI Tanjung Balai sampai ke kabarnya untuk pembangunan kota Tanjung Balai. Untuk menghadiri acara yang digelar di PC HMSI Tanjung Balai untuk konsolidasi memperkenalkan seluruh PAC sampai ke tingkat ranting yang berada di Kabupaten Kota HMSI Tanjung Balai. Apa harapannya Pak sendiri sama HMSI? Harapan kami adalah HMSI agar HMSI Tanjung Balai berkembang. Kedepannya Dewan Pimpinan Cabang akan berkoordinasi ke pusat untuk mengembangkan sayap ke setiap pimpinan cabang dan ranting-ranting organisasi. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar mengaktifkan kembali petugas pemilihan kecamatan dan juga melantik 159 calon anggota PPS yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Pelantikan PPS dilakukan secara daring. Anggota KPU Pematang Siantar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Nurbaya Siregar mengatakan,
Setelah PKPU tersebut turun, KPU mengaktifkan kembali 40 anggota PPK per kecamatan yang sempat dinonaktifkan lantaran pilkada tertunda. Sedangkan pelantikan PPS dilakukan secara daring. Sebelumnya pelantikan calon anggota PPS sebanyak 159 orang tertunda akibat pandemi COVID-19. Saat ini kan KPU Kota Pematang Siantar itu akan melanjutkan tahapan yang sempat tertunda di bulan Maret kemarin. Tahapan tertunda kan karena adanya wabah COVID-19 sehingga tahapan itu sempat tertunda. Hari ini ya pada tanggal 15 Juni 2020 KPU Kota Pematang Siantar akan melanjutkan tahapan itu kembali, yaitu melakukan pengaktifan PPK ya dan melakukan pelantikan PPS. Kenapa kita melakukan pelantikan PPS? Karena PPS kita pada saat penundaan itu tidak jadi dilantik. Nah, pada hari penundaan adalah jadwal untuk kita melakukan pelantikan PPS. Maka hari ini kita akan melakukan pelantikan PPS sekota Pematang Siantar. Bawaslu Kota Pematang Siantar juga siap melaksanakan tahapan pilkada yang sempat tertunda. Setelah pengaktifan sebelumnya istilahnya tertunda, bahwa pelaksanaan itu istilahnya tertunda kira-kira istilahnya di bulan Maret tahun 2020. Nah, kembali Bawaslu Republik Indonesia membuat surat edaran terbaru SE 0197 yang terkait dengan pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020. Nah, pelaksanaan tersebut paling lambat tanggal 15 Juni 2020 dan seluruh jajaran Bawaslu Kota dan Kabupaten semuanya harus melakukan pengaktifan di tanggal 15 Juni 2020 ini. Selanjutnya, setelah PPK diaktifkan dan calon anggota PPS dilantik, tahapan selanjutnya yakni membentuk petugas pemutakhiran data pemilih oleh masing-masing PPS. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.